Welcome to our channel. Konflik dan agresi Israel atas rakyat Palestina menghadirkan berbagai reaksi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai penduduk bermayoritas Muslim, sikap masyarakat cenderung memosisikan diri untuk membela saudara seiman mereka. Sayangnya, kesalahpahaman akibat ketidakpahaman yang kerap terjadi. Hal itu pun menghadirkan sentimen terhadap Yahudi. Padahal Israel adalah Zionis dan tidak semua Yahudi menganut paham Zionisme. Memahami perbedaan dan perjalanan keduanya, data fakta hadir untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Mengenal Yahudi. Yahudi adalah agama monoteistik tertua di dunia yang berusia hampir 4.000 tahun. Tempat ibadahnya dikenal sebagai sinagoga dan pemimpin spiritual mereka disebut rabi. Sementara itu, bintang Daud dengan 6 ujung merupakan simbol dari Yahudi itu sendiri. Pada dasarnya, Yahudi masuk dalam rumpun agama-agama Ibrahim bersama Islam juga Nasrani. 3 agama ini memiliki bapak yang sama, yakni Ibrahim. Bedanya, Yahudi melalui Nabi Musa, Nasrani melalui Nabi Isa, dan Islam melalui Nabi Muhammad. Namun, sebagai sebuah konsep, Yahudi tidak terbatas pada agama semata. Bagaimanapun, Yahudi juga merujuk pada etnisitas dan kesukuan. Sebab mereka yang beragama Yahudi mayoritas karena faktor keturunan. Jika tidak ada darah kesukuan Yahudi, jangan harap orang bisa dapat memeluk agama ini. Dalam artian, secara tradisional seseorang dianggap Yahudi jika ibunya adalah orang Yahudi. Berbeda dengan Islam misalnya, yang dapat dimasuki oleh semua orang dari berbagai latar belakang. Melalui data yang diperbaharui History pada September 2020, terdapat sekitar 14 juta orang Yahudi di seluruh dunia saat ini, di mana kebanyakan dari mereka tinggal di Amerika Serikat dan Israel. Munculnya Zionisme. Berbeda dengan Yahudi yang sudah ada sejak lama, istilah Zionisme justru baru muncul pada abad modern. Tepatnya pada tahun 1890, ketika seorang penulis Yahudi asal Austria, Nathan Birnbaum, menulis dalam majalah Self-Emancipation. Nah, dari sinilah istilah Zionisme pertama kali muncul. 7 tahun kemudian istilah ini digunakan kembali dalam penyelenggaraan Kongres Yahudi pertama. Zionisme mencuat pada tahun 1897. Berdirinya gerakan nasionalis politik tersebut dipelopori oleh seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl. Setahun sebelum kongres ini, Herzl bahkan telah menerbitkan bukunya yang berjudul The Jewish State. Menukil kitab Abdul Wahab Al-Masiri, sebagaimana dikutip dari geotimes.id oleh Syafiq Hashim, Herzl menyuruhkan agar orang-orang Yahudi berhijrah dan mendirikan negara Israel. Pendirian negeri Israel ini di Palestina dianggap bakal turut menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh Yahudi diaspora. Diketahui saat itu warga Yahudi tersebar ke seluruh Eropa dan tidak memiliki tanah, serta negara yang menyatukan mereka. Satu-satunya yang mereka miliki adalah identitas daerah Yahudi yang oleh Herzl ingin disatukan dalam kesatuan geografis, sebuah negara yang menaungi warga Yahudi. Panggilan untuk orang-orang Yahudi diaspora agar melakukan hijrah ke Palestina menjadi awal dari pendudukan Israel atas Palestina. Sejarah secara umum menyatakan demikian. Namun sesungguhnya di balik itu, hijrahnya orang-orang Yahudi diaspora ke Palestina justru menjadi awal perseteruan antara orang Yahudi yang agamis dan kelompok Zionis. Umat Yahudi mendukung Zionisme. Berbicara tentang kekeliruan antara Yahudi dan Zionisme, sebenarnya kita sudah berada pada tataran fatal. Hal ini berawal dari anggapan bahwa Yahudi adalah Zionis sekaligus, serta semua umat Yahudi mendukung Zionisme. Faktanya, saat pertama kali dilontarkan oleh Herzl, gagasan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para pemuka agama Yahudi. Beberapa tokoh kunci seperti Martin Buber, Karl Popper, Herman Cohen, hingga Judah L. Magnus menolak gagasan tersebut dengan lantang. Alasannya, gagasan itu akan sia-sia, tidak sesuai dengan visi Yahudi yang justru harus menyebar ke seluruh dunia. Sebagaimana diketahui, sejumlah tokoh Yahudi dalam gerakan ini mendukung gagasan pendirian kembali kawasan atau negara khusus untuk masyarakat Yahudi di tanah Israel yang pada dasarnya adalah Palestina, di mana gerakan nasionalis Yahudi yang muncul di era modern tersebut hadir sebagai reaksi atas gerakan antisemitisme di Eropa. Kebanyakan orang Yahudi tidak setuju dengan Zionisme yang ingin mendirikan negara Israel di Palestina.
Yunus Abdul Hamid, pengajar sejarah pada Universitas Islam Gaza, menyatakan jika penolakan orang-orang Yahudi atas Zionisme terjadi karena gerakan ini dianggap sebagai gerakan yang harmful atas tatanan dunia. Dalam hemat mereka, Zionisme bukan berarti gerakan agama, melainkan lebih kepada gerakan sekuler atau harakah ilmaniyah. Meski mendapat penolakan, gerakan Zionis pada akhirnya berhasil membangun negara Israel pada 14 Mei 1948. Persoalannya, tanah yang mereka ambil untuk dijadikan negara adalah tanah milik bangsa Palestina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada banyak kaum Yahudi yang mendukung Zionisme dan aneksasi atas Palestina, tapi banyak pula yang menentangnya. Sebagai contoh, ada kelompok Yahudi Haredi, salah satu kelompok Yahudi yang paling getol melawan Zionisme. Tidak semua Israel adalah Yahudi. Menurut data dari Israel Central Bureau of Statistics yang dikutip dewi.com, ada hampir 9 juta warga Israel dengan 70% diantaranya merupakan Yahudi. Artinya, meski warganya mayoritas Yahudi, tetap saja tidak semua dari mereka adalah Yahudi. Terdapat sejumlah suku bangsa lain yang mendiami kawasan ini. Misal, lebih dari 20% warga Israel adalah Arab, termasuk masyarakat Arab Yerusalem Timur dan komunitas Arab Badui Nakob. Kemudian kelompok lainnya termasuk Druze, disusul bangsa Aram, Armenia, Assyria, Sirkasia, dan Samarita hingga Maronite. Data penduduk ini bahkan belum termasuk para imigran gelap dari sejumlah negara di Afrika. Sehingga rasa-rasanya sangat masuk akal jika Yahudi bukanlah satu-satunya agama di Israel. Sebab masih ada persentase Islam 18%, Kristen 2%, Druzaisme 1,6%, serta agama lainnya termasuk Hindu dan Buddha yang turut menjadi bagian di dalamnya. Bukan rahasia lagi, bahkan sudah banyak sejak lama yang beranggapan bahwa Yahudi menjadi satu-satunya agama di Israel. Begitupun soal kesukuan. Padahal sama seperti negara lain di muka bumi ini, penduduk Israel pun sangat majemuk. Bahkan tidak ada batasan bagi mereka untuk mengambil posisi di pemerintahan dan sektor publik lainnya. Karena itu, setiap kali Israel terlibat konflik dan perseteruan dengan Palestina, bukan hanya Yahudi yang terlibat. Perbedaan Yahudi dan Zionisme menurut Rabi. Lebih jelas mengenai perbedaan Yahudi dan gerakan Zionisme, sumber terpercaya juga bisa diambil melalui penuturan para rabi. Mengacu pada Konferensi International Freedom and Right for Freedom Palestine and 60 Years of Ethnic Cleansing 2008, berikut pendapat rabi sekaligus aktivis anti-Zionisme yang dikutip dari dokumentasi Harian Republika. Dimulai Rabi Aharon Cohen yang hadir dan mengatakan bahwa agama Yahudi terbagi dalam beberapa golongan. Pertama, Yahudi Ortodoks, yakni sekelompok Yahudi yang tidak mementingkan akhlak dengan menjajah Palestina, serta mengklaim bahwa tanah Palestina milik mereka. Kedua, penganut Yahudi yang meyakini pendirian negara apapun di dunia di atas negara lain merupakan tindakan yang dilarang. Nah, kelompok Zionis termasuk pada kelompok yang menghendaki pendudukan di Palestina. Padahal mereka merupakan kelompok minoritas yang berasal dari kalangan awam alias bukan rohaniawan Yahudi. Makanya bertentangan antara kelompok yang menghendaki dan yang menolak pendudukan tak terhindarkan. Sementara menurut David Weiss, Israel seharusnya sadar bahwa ajaran Yahudi tidak mengajarkan untuk mengambil alih wilayah orang. Hal inilah yang membuktikan terdapat perbedaan antara gerakan Zionisme Israel dan Yahudi. Baik Cohen maupun Weiss mengatakan Zionisme bukanlah bagian dari umat Yahudi karena pandangannya mengenai institusi negara. Weiss bahkan mewanti-wanti agar Zionisme dengan ajaran Yahudi dibedakan dengan tegas. Dalam bahasa Arab, Yahudi disebut dengan Al-Yahud dan Zionisme disebut dengan Al-Sahuniyah. Artinya, keduanya jelas berbeda dan orang Yahudi belum tentu memiliki ideologi Zionisme. Bagaimana pandangan umum kalian mengenai Yahudi dan Zionisme ini?